Tidak terasa ya, telah lebih dari satu dasawarsa sejak 2010 hingga sekarang, di mana tentu saja perkembangan teknologi dan semacamnya memang sangat berpengaruh terhadap industri hiburan di dunia, tak terkecuali tokusatsu pastinya. Di era tersebut, tentu saja banyak sekali ciri khas yang melekat dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik di franchise Kamen Rider, Super Sentai, atau Ultraman sekalipun. Seakan menjadi sebuah tren yang harus selalu diikuti demi tercapainya tujuan industri tersebut. Dan bahkan, ciri tersebut masih dipakai sampai dekade baru ini, yakni 2020-an. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 ciri tokusatsu era 2010-an versi Tokuvex Indonesia. Punya collectible item. Tahu kan apa yang kita maksud? Yakni sebuah item unik beragam bentuk dan rupa yang ditautkan sebagai bagian dari kekuatan para hero kesukaan kita. Baik itu kartu, kepingan medal, miniatur kendaraan, dan lain semacamnya. Hal tersebut memang sudah dimulai sejak 2000-an awal, baik di Kamen Rider dan Super Sentai sebagai franchise yang mempopulerkan tren tersebut. Dan nampaknya, hal semacam itu kemudian dianggap sebagai ide brilian oleh sebagian besar pabrikan mainan tokusatsu, sebagai bagian dari promosi merchandise yang mereka produksi. Apapun franchise kesukaan kita, rata-rata setiap tahunnya selalu memproduksi collectible item yang berbeda-beda. Tentu saja untuk mencirikan series yang mereka buat. Ditambah lagi, menjual mainan collectible semacam itu lebih efektif dan juga efisien secara budget. Tentu saja, di era 2020-an masih ada tren collectible tersebut. Selama pecinta tokusatsu masih menginginkannya, baik Bandai, Takara, Hasbro, dan apapun pabrikan mainannya, mereka tetap saja akan mendukung produksi dan penjualan tersebut. Remake atau reboot dari tokusatsu klasik. Ini juga merupakan hal yang biasa dalam industri perfilman, di mana kerap melakukan reboot atau remake, atau sederhananya membuat ulang versi lama ke dalam versi yang lebih modern. Biasanya dilakukan dalam bentuk movie dan kebanyakan disisipkan pada movie crossover agar lebih mudah mempromosikannya. Sebut saja Kikaider yang pernah direboot pada tahun 2014 silam, yang mana sebelum meluncurkan film solonya, tokusatsu klasik karya Shotaro Ishinomori tersebut pernah muncul di salah satu episode Kamen Rider Gaim, atau beberapa hero klasik lainnya seperti Inazuman, Akumaizer, dan masih banyak lagi, yang merupakan mahakarya Ishinomori yang mereka coba hidupkan kembali. Bahkan Ultraman original pun kabarnya akan dibuat versi reboot movie-nya sebagai penghormatan kepada sang kreator yang telah wafat. Dan tentu saja masih banyak segudang movie semacam itu di era 2010-an ini. Meskipun era Showa sekalipun sudah pernah bahkan sering melakukannya, tapi 2010 ke atas seakan menjadi titik kepopuleran dari tren tersebut, karena dianggap relatif mudah secara penggarapan ide. Reboot atau remake tersebut adalah langkah untuk bernostalgia pada generasi lama, serta mengenalkan tokusatsu yang pernah ada kepada generasi baru. Tribute bagi original series. Terdengar sama dengan segmen sebelumnya, tapi poin berikut sebenarnya sedikit lebih spesifik. Kita tahu bahwa kebanyakan tokusatsu terbaru hari ini dibentuk berdasarkan original series pertama dalam tiap franchise, seperti Kikai Sentai Zenkaiger yang merupakan tribute bagi Go Ranger dan juga beberapa Sentai lain sebelumnya. Sebab series ini adalah anniversary ke-45 dari Super Sentai series. Atau Kamen Rider Revice yang juga melakukan hal serupa dengan style anniversary pada series terbaru itu. Ultraman pun tidak mau ketinggalan, karena di tahun-tahun terakhir ini kita lebih banyak disuguhkan dengan versi tribute bagi seri-seri prequel, seperti Ultraman Trigger yang merupakan tribute bagi Ultraman 3. Itu sudah sangat jelas pada judulnya, sebab Trigger adalah anniversary ke-25 bagi Ultraman pertama di era Heisei tersebut. Bahkan beberapa Ultraman sebelumnya menampilkan fusion power dari Ultra Hero lama. Untuk apa? Ya tidak lain sebagai bentuk penghormatan pada karya-karya lama mereka. Langkah tersebut diambil sebagai kiat yang sama seperti pada segmen sebelumnya tadi, di mana menghadirkan tokusatsu hero yang pernah ada kepada penonton baru di generasi yang baru juga. Dan tentu saja dengan gaya yang lebih modern agar anak-anak zaman sekarang lebih mudah menyukainya. Makin banyak hero artinya makin seru. Berbeda dengan era Showa, di mana kebanyakan hanya ada single hero atau sedikitnya menambahkan satu sidekick layaknya pahlawan komik Amerika.
Di era modern saat ini, kita akan kedatangan banyak sekali hero yang dimunculkan baik dalam series, spin-off, ataupun movie sekalipun. Sebut saja Super Sentai, kini tidak hanya ada 5 atau 3 atau 6 hero saja. Sebab bisa ada 9, 10, atau belasan ranger dalam satu season dengan warna yang kian beragam daripada sebelumnya. Kamen Rider pun juga tidak mau kalah dengan Super Sentai. Selain ada Rider dalam TV series yang jumlahnya juga sudah cukup banyak, kini kita punya Rider versi spin-off dan juga Rider versi movie yang disebut sebagai Gekijouban Rider. Bahkan parahnya, ada pula hero tambahan yang hanya merupakan recolor atau redesign dari hero yang sudah ada. Artinya, hanya diganti warna dan tambahan aksen tertentu pada kostumnya. Hal di atas berkaitan dengan segmen pertama tadi, yakni collectible item. Ya, artinya dengan menambahkan hero baru, secara langsung pastinya akan menambahkan varian merchandise yang bisa dijual ke pasaran. Walaupun kadang bentuknya masih kurang lebih sama dengan yang sudah ada. Tapi secara logika, makin banyak hero artinya membuat serialnya makin seru, itu semua nyatanya tidak selalu berhasil. Ya, bagaimanapun mengulang formula yang sama tidak akan menghasilkan kesuksesan yang berbeda. Spin-off series dan movie. Nah, ini dia tren yang kerap dilakukan pada tokusatsu era modern, yakni membuat perpanjangan tangan dari plot yang ada pada TV series. Meskipun kita tahu bahwa serial tokusatsu tayang dalam tempo 1 tahun penuh dengan minimal 45 hingga maksimal 50-an lebih episode, nyatanya itu semua masih belum cukup bagi pihak production house, terutama Toei Company dengan Kamen Rider seriesnya. Ya, mungkin saking banyaknya hero atau tokoh yang ada di dalamnya, membuat mereka punya ide cemerlang untuk memproduksi serial atau movie spin-off yang memfokuskan pada salah seorang tokoh dengan segudang misteri yang tidak akan terjawab di series inti. Dan jumlahnya memang banyak sekali, hingga sulit untuk dijangkau oleh penonton baru yang mulai mencoba menonton tokusatsu. Tidak hanya itu, bahkan movie tahunan yang biasanya hanya ada 1 atau 2 saja, kini semakin banyak jumlahnya. Baik itu movie crossover, solo movie, atau non-canon movie. Tren ini bukan hal baru di 2010-an. Namun era tersebut menjadi titik puncak bahwa production house semakin menjadi-jadi dalam melakukan produksi tersebut, di mana pastinya akan menghasilkan keuntungan secara pendapatan, baik secara penjualan tiket, DVD atau Blu-ray, dan juga merchandise eksklusif dari versi tersebut. Movie Taisen Series, tren baru di era 2010-an yang makin sering dilakukan. Sebab di era ini, rata-rata franchise besar seperti Kamen Rider, Super Sentai, dan Ultraman sudah banyak menghasilkan hero dalam series yang selama ini mereka produksi. Dan kini saatnya mereka dipertemukan dalam satu movie untuk saling berperang satu sama lain. Awalnya memang hanya ada satu franchise yang melakukannya, tapi lama-kelamaan franchise lain juga melihat peluang bisnis dari langkah yang dimaksud. Sebut saja Superhero Taisen 2012 yang merupakan proyek ambisius Toei Company dengan mempersatukan Kamen Rider dan Super Sentai dalam satu movie. Lalu Superhero Taisen Z dengan memasukkan Metal Hero bersama dengan 2 franchise kakaknya tersebut. Dan tentu saja masih banyak lagi yang lainnya. Hal tersebut, selain sebagai bentuk kolaborasi yang menimbulkan antusiasme dari para fans lama, juga bisa memunculkan rasa nostalgia bagi kita semua. Karena akhirnya toh, karakter hero favorit kita bisa muncul kembali dan bertarung dengan karakter hero favorit kita yang lainnya. Karakter komedi yang minim kontribusi. Dan yang terakhir mungkin jadi bagian yang kurang menyenangkan bagi kita semuanya. Walaupun barangkali mereka sudah berusaha untuk menghibur kita dengan cara itu. Di era 2010-an, banyak sekali karakter komedi dalam tiap tokusatsu. Dan paling banyak memang ditampilkan di Kamen Rider atau Power Rangers yang juga selalu melakukan hal tersebut belakangan ini. Tokoh-tokoh tersebut mayoritas memang bukan superhero, melainkan hanya orang biasa yang berperilaku aneh sebagai bagian dari jokes. Dan justru itulah masalahnya, karena jokes-jokes yang mereka lontarkan, baik secara verbal maupun non-verbal, nampaknya sulit sekali ditangkap oleh penonton, terutama penonton luar Jepang atau penonton yang sudah lebih dewasa. Sebab perilaku yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh berikut adalah sebagai orang dewasa yang kekanak-kanakan, overacting, dan sering mendapat kesialan akibat ulah mereka sendiri. Dan yang paling menjengkelkan dari itu semua adalah bahwa kebanyakan dari mereka sangat minim memberikan kontribusi dalam pengembangan cerita. Sehingga kita sangat sulit melihat fungsi dari tokoh tersebut,
selain sebagai sebuah objek penderita semata. Seakan-akan casting director dan juga produser serta sutradara tokusatsu selalu punya ide seperti ini. Hey, mari kita lakukan casting untuk mencari orang yang berwajah konyol, yang nantinya kita bentuk sebagai karakter super bodoh agar membuat penonton tertawa. Yah, mungkin bukan itu yang mereka maksudkan. Akan tetapi yang terjadi selalu sama dan membuat penonton jenuh dengan tren tersebut. Ayolah, anak-anak juga tidak serendah itu kok seleranya. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.